Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan matrik yang berhubungan dengan inverse matrix. Kemarin kita sudah pernah membahas ya bagaimana mengoperasikan matrik ya untuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan termasuk kita sudah bahas tentang matrik determinan. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengoperasionalkan matrik, terutama dalam pembagian. Nah, biasanya pembagian ini dalam matrik sering disebut dengan inverse matrik. Oke, kita mulai diskusi hari ini dengan materi seperti ini. Nah, jadi matrik itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara teratur ya, dan kemudian diakhiri dengan tanda kurung ya. Di sini yang disebut dengan matrik inverse atau inverse matrik adalah sebuah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matrik tersebut dikalikan akan menghasilkan matrik persegi. Misalkan A dikalikan B sama dengan B dikalikan A sama dengan identitas. I ada identitas. Ya, sehingga B ini kebalikan dari A. Atau kalau B dikalikan dengan A ini adalah kebalikan dari B. Nah, simbol dari inverse matrik adalah pangkat negatif 1 dan terletak di atas hurufnya. Oke ya, kita awali kasusnya adalah untuk 2 kali 2. Misalkan contoh sebagai berikut ya. Inverse matrik ya, A adalah anggotanya A, B, C, D. Nah, di mana A pangkat min 1 sama dengan A seper A kalikan D dikurangi B kalikan C, kemudian dikalikan dalam kurung D min B min C A. Nah, di sini AD min BC adalah determinan. Artinya inverse matrik dari A adalah seperdeterminan dikalikan dengan D min B min C A. Oke ya, contoh berikutnya adalah matrik yang kemudian kita punya A3222. Nah, inverse matrik ini ada jika determinannya tidak sama dengan 0. Sebagai contoh di sini ya, kita punya 322 ini tadi. Maka matriknya ini untuk determinannya berarti 3 dikalikan 2 dikurangi 2 kali 2. Sebagai contoh adalah 3 dikalikan 2 dikurangi 2 kali 2. Kalikan 2 berarti dia memiliki determinan adalah 2. Contoh sekarang adalah di sini ya. Berarti 2 ini adalah sama dengan 1 dibagi ini. Ya. Ini kita ketemu 2. Nah, inverse ini berarti kita bisa melakukan cara paling gampang ya. Ini adalah misalkan kita punya ini ya. Punya ini saya kopikan dulu aja, ini kita copy ya, kita copy, kita taruh di sini. Ini kita buat sini ya. Ini paling mudah adalah seperti ini ya. Ini satu lagi kita punya ini, kita taruh ke sini ya. Itu paling gampang ini ya. Artinya kalau inverse A ini ya, ini adalah ini seperdeterminan. Nah, dikalikan dalam kurung masih ada transpose. Pangkat 1 transpose. Contoh ini. Ini adalah posisinya adalah 1 1, baris 1 kolom 1. Maka kita nyoret ini. Ini ya. Tapi nanti ini ada tandanya ya. Berarti nanti ini tandanya adalah positif, negatif, negatif, positif. Ini masih positif. Kenapa? Karena ini ada angka sebetulnya. Angkanya adalah ini ya, angka ini. Jadi kalau nanti tahu selalu ada angka ini dalam kurung min 1, ini pangkatnya. Pangkatnya adalah kolom baris ditambah kolom, baris ke kolom ke, berarti 1 ditambah 1. Ini ya.
Nah, kemudian dikalikan dengan angka yang dicoret. Ini dikalikan, ya, dikalikan dengan angka yang dicoret ini. Ini 2 nih loh ya. Kita tadi klik di sini. Klik ketemunya ini. 2. Yang di sini berarti kita garis ininya diganti garisnya. Artinya yang dicoret baris 1, kolom 2 coret, maka di sini berarti ini adalah posisi adalah di baris 1 kolom 2. Maka di sini juga sama dengan min 1 ya. Ini pangkatnya baris 1 ditambah kolom 2. Kolom 2 dikalikan dengan yang dicoret ini. Klik di sini. Ya. Klik di sini. Ketemu adalah min 2. Ya, ini min 2. Di sini ini juga sama. Sekarang kita pindah yang dicoret tadi ke sini. Ini dipindah karena posisi adalah 2, baris 2. Tapi kolomnya baris 2, kolomnya 1 ini. Ya. Tapi yang di ini juga ke sini karena baris 2, kolom 1. Berarti di sini ini juga sama dengan min 1 ya. Ini pangkatnya adalah baris 2 ditambah 1 dikalikan yang setelah kita coret tadi ketemu ini. Klik ke sini. Oke ya. Nah, terakhir ini adalah kita gunakan tadi adalah baris 2 kolom 2 ketemu ini. Nah, ini juga sama, ini sama dengan dalam kurung. Min 1 ini adalah pangkat, ini adalah 2 ditambah 2. Ingat pangkatnya kalau genap dia positif, kalau dia ganjil dia negatif kali yang kali ini. Oke ya, klik di sini. Nah, ini kita lanjutkan lagi untuk inverse A ini sudah ketemu ini. Dan ini ingat ini transpose. Transpose kita hilangkan ya dengan cara baris dipindah ke kolom, ya, kolom dipindah ke baris ya. Di sini ini tetap kita lanjutkan adalah seper 1 per determinan. Oke. Nah, sekarang kita pindah ya. Ini kita pindah dengan sebentar. Sama dengan 1 min M17 ya. Ini M17 ini. M ini 17 tuh ini ya. M17. Bentar. Ini ke M-nya M17 ya. Oke. Klik. Udah ketemu ya. Nah, sekarang ini kita pindah sama dengan ini. Klik ya. Sekarang ini sama dengannya yang kolom jadikan baris. Klik. Ini juga sama dengan yang ini ya. Klik. Ini juga sama dengan ini ya, karena angkanya ini sama, tetap sama ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan adalah ini kita bagi. Klik dibagi dengan ke sini. Oke ya. Ini juga sama, kita bagi ini ya. Ini juga sama. Nah, ini 4 dikalikan ini dikalikan bukan dibagi ya. Jadi 4 dikalikan ini. Ini juga sama. 2 dikalikan ini ya. Ini juga sama. Ini adalah dikalikan ini. Nah, terakhir adalah kita ini yang di sini dikalikan dengan ini. Nah, sekarang kita buktikan ya. Betul nggak? Ini kalau dikalikan akan ketemu ini ya. Kita pindah ke sini. Jadi ini kita masukkan nilai ini ya. Nah, sekarang pembuktiannya kalau ini kan kebalikannya. Jadi kalau inverse A adalah kebalikan dari A, sehingga kalau A dikalikan dengan inverse A ketemunya adalah identitas. Kita buktikan dulu, betul nggak? Ini kalau dikalikan ketemu dengan 1 0 0 1. Kita kalikan lagi sini. Oke, yang ini kita masukkan ke sini. Klik ke sini ya. Kita buktikan betul nggak ini kalau dikalikan akan ketemu ini. Nah, berarti sama dengan ini ya. Dikalikan dengan ini ya. Ditambah ini kalikan ini ketemunya adalah 1. Betul ya? Ini ya sama dengan ini
dikalikan ini ditambah 2 dikalikan dengan 2. Klik OK. Tes 10 ya. Ini juga harus 01 sama dengan ini ya. Dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini harus ketemu 0. Betul ya? Terakhir ini harus ketemu 1 sama dengan ini dikalikan ini ditambah ini ya, dikalikan ini harus ketemunya 0. Oke ya, udah betul ya. Jadi definisinya sudah betul. Artinya inverse matrik adalah sebuah kebalikan dari kedua matrik. Jadi kalau A inverse ya kebalikan dari A. Apabila matrik tersebut dikalikan menghasilkan matrik persegi AB sama dengan BS sama dengan I. Ya, identitas sudah betul. Ya. Ini ya, ini ketemu ini. Ya. Dan kalau Anda ingin tahu ini angkanya ini ya, ini 1,5 bukan 2 nih. Ini 1,5 itu gini. Nah, ya. Ini betul nggak kalau kemudian kita menggunakan dengan formula Excel? Maka karena posisinya adalah 2 kali 2, kita blok 2 kali 2, kemudian menekan fungsi X, kita cari M inverse. Oke, mana yang dicari? Yang dicari adalah ini. Kita nyari adalah yang ini tadi ya, A itu ini. Oke ya, klik di sini, kemudian OK. Ketemunya sama nih ya, ini sama. Ini berdasarkan kita menggunakan formula bantuan dari Excel, ketemunya ini ya. Oke ya, sekarang kita lanjut ke 3 kali 3 ya, seperti ini. Nah jadi sekarang kita coba untuk menyelesaikan ini ya. Jadi misalkan kita punya matrik adalah B321, ini 321, kemudian 123 dan 121. Ini harus punya syarat. Syaratnya ini kalau kemudian ya, ini kalau kemudian kita cari determinannya harus tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti inverse matrik nggak ketemu. Kenapa? Karena matrik itu adalah dikalikan dengan seperdeterminan. Kalau determinannya adalah 0 berarti tidak bisa dicari. Ya. Oke. Sekarang kita cari ini ya. Cara pertama adalah untuk nyari determinan kita bisa menggunakan yang dicoret-coret. Jadi ini ketemunya ini ya. Sama dengan 3 dikalikan 2 dikalikan 1 ditambah 2 kalikan 3 kalikan 1 ditambah 1 kali 1 kali 2 dikurangi dalam kurung ya, 1 kali 2 kali 1 ditambah 2. Ini kalau kita lihat di sini adalah ya 2 kali 3 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 2 dalam kurung ini ya, kemudian 8 ya. Ini kalau kemudian betul tidak, kita bisa menggunakan bantuan lagi fungsi X ya. Kita cari M determinan, klik di sini. Oke, kita blok yang ini, yang array ini kita blok dari sini, ini di blok ya. Udah ketemu, klik ini, kemudian oke ya, kita ketemunya sama, berarti betul ya. Nah sekarang letak ini kita bisa tempatkan di sini sama dengan 1 dibagi nilai determinan tadi, ketemu, kita ambil sini. Oke. Nah selanjutnya kita akan gunakan tadi formula seperti ini ya. Ingat tadi kita gunakan adalah adjoint. Ini ada seper determinan ya. Kita kalikan adjoint A. Nah adjoint A ini kalau ini adalah adjoint B ini adalah seperti ini. Nah angka ini adalah min 1. Ini kalau diklik gini, ini adalah min 1 ya. Pangkatnya adalah baris 1 kolom 1, udah betul. Yang ini kita klik ya. Ini kita ganti adalah 1 2. Ini kolom 2, oke. Yang ini kita ganti adalah 1 dengan 3. Jadi kalau jumlahnya ganjil berarti dia adalah negatif.
Contoh ini 2 baris 2 ya, kolom 1. 2 tambah 1 ganjil, dia negatif. Ini adalah 2 dengan 2, 2 dengan 2 ya, 2 dengan 2 ketemu ini ya. Oke, yang ini adalah 2 dengan 3, 2 dengan 3 ini ya. Oke, enter di sini. Yang di sini adalah 3 dengan 1, genap, berarti positif. Yang di sini adalah ini kita masukkan adalah 3 dengan 2, dia ganjil dengan 2 ganjil. Oke, ini 3 dengan 3, 3 dengan 3, 3 dengan 3 ya. Oke, nah setelah ini maka ini kemudian ini tak buatkan dulu ya. Ini adalah determinannya, tapi nyoret-nyoret dulu ya. Ini adalah determinan dari baris 1 kolom 1 ini ya. Ini kita lihat dulu ya. Ini juga sama. Ini simbol dari determinan adalah seperti ini. Simbolnya seperti ini ya. Ini kita pakai yang ini. Oke ya. Ini kita copy dulu. Saya copy semua, copy, paste, paste ya. Ini paste, ini paste, paste, paste. Ini saya paste ya. Ini oke, oke, ini oke ya. Jadi sini berarti Anda nyoret posisinya baris 1 kolom 1 sudah jadi 2 3, kemudian 2 1 ya. Nah, sini kita coret lagi, ini geser, barisnya tetap tapi kolomnya 2 ya. Berarti sudah ketemu 1 3 1 3. Ini adalah 1 1. Yang di sini kita juga sama, kita geser barisnya, ini digeser ya. Geser berarti 1 2 1 2. 1 2, ini juga 1 2. Yang ini sekarang geser yang di sini. Digeser yang baris 2, terus kolomnya 1. Kolomnya 1, baris 2, kolomnya 1 2 1. Kemudian ini juga sama 2 1. Ini kita geser ke tengah, baris 2 kolom 2. Berarti 3 1 3 1. Ini 1 1 1 1. Yang di sini kita juga sama, kita geser ini baris 2, kolomnya 3 3 2 3 2. Kemudian 1 2 1 2. Yang sini ini juga kita geser, sekarang adalah baris ketiga kolom 1 ya. Baris ketiga ini juga kolom 1. Baris ketiga ini kolom 1 ini ya. Ini kolom 1. Kolom 1 berarti kita tulis 21. 21 ini adalah 23. Yang sini sama, ini kita geser lagi, ketemunya adalah 31 31 13 ya. 31 31 13 ya. Kemudian yang terakhir kita geser untuk kolomnya, ini kolom ketiga, berarti 32 12 3 2, kemudian 1 2. Oke ya, setelah ini ada kolom. Paling ini tetap sama ya, ini tetap sama nanti ini ya. Ini tetap sama, ini adalah tetap sama dengan 1 per tadi ketemu dengan ini ya. Oke. Yang ini sekarang kita lihat tadi. Nah, ini sudah hilang transposnya. Berarti nanti yang baris kalikan kolom. Contoh ini sama dengan ini ya. Dikurangi ini. Ini kalikan dulu. Ini dikalikan ini. Ini mohon maaf dikalikan, kemudian dikurangi ya. Ini
dikalikan ini. Klik ke sini. Nah, kemudian ini juga sama, dari sini berarti ngitung dari sini. Ya. Karena kalau di sini kolom jadi baris, baris jadi kolom. Atau ke sini dulu nggak apa-apa. Ini berarti kita gunakan ini. Ya, kalikan ini. Ya. Kemudian dikurangi ini, ya. Ini dikalikan ini. Oke ya. Ini berarti ini dikalikan ini dikurangi yang di sini kalikan ini. Oke. Ini juga sama, ya. Ini juga sama, ini akan ketemu ini, berarti ini kalikan di sini dikurangi, ya. Dikurangi ini dikalikan ini. Oke. Terus yang ini berarti sama dengan ini dikalikan ini dikurangi di sini kalikan ini. Oke, yang di sini berarti sama dengan ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini. Oke ya, sekarang tinggal di sini sama dengan ini kalikan di sini dikurangi ini kali ini. Oke, yang di sini ya sama dengan yang ini kalikan di sini dikurangi ini kalikan ini. Ya, terakhir kita gunakan sama dengan ini kalikan di sini dikurangi ini kalikan ini. Ya, tapi ingat ya, ini kemudian harus kita gunakan tadi, ini sama dengan ini. Jangan sampai salah ya. Ini sama dengan ini. Yang di sini sama dengan yang ini. Oke ya. Yang ini tetap karena di tengah sama dengan ini. Enggak berubah. Yang di sini ini sama dengan yang di sini. Enter, oke. Yang di sini sama dengan yang di sini. Enter. Yang ini sama dengan di sini. Tetap ya. Yang baris jadi kolom sama dengan ini. Nah, setelah ini maka kemudian kita bisa selesaikan dengan dikalikan dulu. Ya, ini akan dikalikan ketemunya ini. Jadi kalau tadi ini sudah ketemu. Nah, ini kan kalau ini sekarang ini inverse ya. Saya copy dulu. Ini inverse. Copy inverse ini. Paste ya. Paste sekarang ini kalikan ini sama dengan berarti ini dikalikan ini dikalikan ini ketemu angka ini. Nah, ini sama dengan ini dikalikan ini ya dikalikan ini. Enter. Sama dengan ini dikalikan ini ya dikalikan ini ya. Ini juga sama, ini tidak nol yang ini ya, ini tuh ada angkanya ini. Nah, betul, karena kan tadi ini saya lebarkan ini dulu, saya lebarkan dulu ya, biar kemudian ini juga sama dengan ini, tinggal ini dikalikan ini dikalikan sebelahnya. Betul. Ini juga kurang luas, ini artinya kurang luas ini, kalau begini artinya kurang luas nih ya. Kemudian ini kita kalikan ini kita kalikan ini kita kalikan ini ya, tadi ini belum dimasuki, ketemu ini sama dengan ini kalikan ini dikalikan ini. Oke, enter. Nah, sekarang ini juga sama dengan ini ya, tinggal yang kemudian ini
Ini kita kalikan untuk yang di sini ya. Nah, ini dulu ya, sama dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Bentar, sama dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Bentar. Kemudian ini sama dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Kita kalikan dengan ini. Klik ya. Ini kita luas. Masih bisa luas nggak? Oh, berarti sudah betul. Ya. Ini sudah betul. Nah, sekarang ya kita buktikan ya kalau kita menggunakan bantuan Excel untuk mencari determinan tadi ya. Kita blok dulu ini ya. Ini kita blok ya. Ini kalau kemudian saya buatkan dulu untuk yang di sini, betul nggak? Ini akan sama ya. Nah, ini berarti sudah kita blok ya. Fungsi X kita klik, kemudian kita tekan M inverse, matrix inverse. Dari mana yang diblok? Yang diblok adalah yang ini. Diblok yang ini ya. Asalnya tadi ini ya. Klik OK. Ini OK. Maka ketemunya ini ya. Klik sini. Sama nggak yang ini? Sama ya. Ini kan bisa dilebar lagi nih. Nah, ini kan sama. Sudah sama nih ya. Ini kan sama. Jadi ini sudah sama. Nah, sekarang angka ini bukti ya, kalau tak kalikan dengan ini dikalikan. Klik ini, kalau enggak ini aja, ini sama dengan ini ya. Biar nanti ini saya bawa ke bawah. Terus saya bawa ke sini. Ini ya. Kita bawa ke sini. Nah, kita ke sini ya. Ini ketemu, ini kurang lebar. Kurang lebar. Kalau kita kalikan betul enggak? Ya, kita kalikan. Coba kita karena sekarang nyoba untuk ngalikan ya. Ini dengan fungsi yang ada di ini ya, yang ada di Excel. Klik di sini karena perkalian kita menggunakan M-mul. M-mul itu ini, matriks mul perkalian. Mau dikalikan adalah array pertama ini kita blok. Oke, klik sini. Ini adalah array kedua itu sini. Kita kalikan ke sini. Kemudian ya kita OK. Maka kita OK sini. Ya. Ini berarti saya tadi belum ngeblok ini ya. Ini fungsi X ya. Kemudian kita pilih tadi fungsi X ya. Arraynya sudah betul. Ini klik sini. Oke di sini. Maka kalau nggak keluar kita bisa menggunakan Shift Control Enter. Shift Control Enter ya. Ini ketemu sudah betul ya. Jadi ini kita sudah gimana cara nyari untuk inverse matrix kodonya 3x3. Nah, bagaimana kalau 4x4? Maka sudah kita buatkan cara seperti ini. Ya. Ini kalau kita punya matrix 4x4 cara seperti ini ya. Sama tadi ya. Ini berarti apa? Ini klik-klik, ini adalah kolom 1 baris 1, betul. Yang ini adalah kolom 1 baris 2. Klik, ini adalah kita tulis 2 ya. Klik dan negatif. Ini kemudian baris 1 kolomnya adalah 3. Klik, kena positif. Yang di sini adalah baris 1 kolom 4 ya. Ini dan seterusnya ya. Ini semua dilakukan. Terus yang ini adalah determinannya ya. Artinya kalau ini kemudian kita menggunakan determinan, maka nilainya seperti ini ya. Saya gunakan saja dengan Excel. Dengan apa? Dengan Excel fungsi X ya. Kemudian kita pilih M determinan. Oke, kita tinggal array di sini. Array sini ya. Klik OK. Klik, kita ketemu ini. Oke, kita ketemu ini ya. 7. Oh, berarti adalah ini sama dengan 1 dibagi 7. Klik ya, enter. Kita ketemu sekian. Nah, semua tadi sudah disesuaikan ya. Dengan tadi pangkatnya. Pangkatnya adalah baris tambah kolom. Apa dicoret? Oh, ini di mana posisinya? Adalah di
baris 1 kolom 1. Maka caranya coret ini. Berarti ini adalah 3, 2, 1. Ini adalah 1, 1, 1. Yang sini adalah 2, 2, 1 dan seterusnya. Dicari ya. Ini masih pakai transpose. Berarti nanti merubah ya. Nah, setelah ini kita hitung determinan ini. Contoh ngitung ini. Ngitung ini kita bisa menggunakan cara kita pakai ini saja. Nanti ya, kita menggunakan fungsi X ya, fungsi X ini kita cari determinan. Determinan ya. Determinan ini ya. M ini ya. M inverse ini. Ini kalau nanti lihat tadi inverse. Ini adalah M determinan. Oke, kita blok ini. Kita blok ya. Kita blok. Kemudian kita ketemu min 1. Tapi lihat ya, perhatikan tanda ini ya. Nanti kalau udah ketemu di sini ya, tanda ini harus dikalikan dulu. Ini contoh determinan sudah ketemu, Anda kalikan dengan tanda angka kalikan 1 saja. Klik udah oke. Yang belakang ini ketemu coret di sini. Ini misalkan coret di sini ya. Coret di sini ya. Semua ini coret. Kemudian tulis lagi 2, 2, 2, 1 ya, 3, 3, 3, 1, 1. Jangan sampai salah nih ya, ini harus hati-hati betul. 4, kemudian 2, 1. Nah, ini berarti nanti diletaknya di sini. Ini letaknya udah dirubah nih ya, karena ini adalah tanda transpose, dirubah ke sini. Dengan cara apa? Fungsi X ya. Kemudian determinan udah betul, yang diblok yang ini, array-nya di sini, array-nya ini. Oke. Ya. Klik sini. Oke, ketemu sekian. Yang ini langsung dikalikan dengan tanda. Karena posisi adalah min 1 tuh ini, kalikan dengan min 1. Enter, ketemu ini. Ya. Dan seterusnya dicari ya. Nah, sehingga nanti kalau Anda kemudian cari, itu akan dapat ini ya, akan dapat nilai itu seperti ini. Saya blok ke sini ya, fungsi X, kemudian M inverse ya. Ini kita lihat aja nanti betul enggak untuk ini aja. Ini oke. Maka kita blok yang tadi, yang mau kita cari tadi adalah ini ya. Dari sini kita cari. Ini oke ke sini ya, oke. Ini udah ketemu ini. Ini ada angkanya nih kalau dilihat tadi ini. Ada angkanya ya. Nah, sekarang saya hanya nyoba dari sini ya. Betul nggak angkanya nih yang kita cari sebagian itu sudah betul. Ya, sudah betul. Dari sini kita cari angka ini. Yang dari sini saya bagi ini ya. Saya kalikan dengan ini. Betul ya? Bawahnya 2 ini saya kalikan dengan ini. Nah, ini sudah betul sama tuh ini. Ya, sehingga rekan-rekan mahasiswa ya, kalau ngikuti nanti ini, jadi nanti ini kalau diikuti ya, insya Allah itu kejawab ya. Ini udah tahapannya seperti ini. Ya, itu caranya coret-coret untuk 4x4 ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya jelaskan untuk menghitung matrik inverse ya, atau inverse matrik. Ordonya dari 2x2, 3x3, dan terakhir bisa mencoba melanjutkan tadi yang 4x4. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan ya, diskusi pada kali ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.